candidate state. Among the countries making that call, Poland, Slovakia, and the Czech Republic. Now, one country going even further in its call is Ukraine itself. President Zelensky held a signing ceremony Monday, making a formal request to join the Union immediately. It's a process that normally takes years. Zelensky wants it fast-tracked. Taktik perang Rusia di Ukraina, di mana Rusia bergerak mengepung dari 3/4 wilayah Ukraina, sangat menarik untuk dibahas kali ini. Kalau teorinya, Putin mengatakan 4 hari Kiev harus jatuh dan menggantikan pemerintahan Zelensky dengan pejabat pro-Rusia. Ternyata, gallant people of Ukraine belum bisa ditaklukkan dalam seminggu invasi terlewati. Kembali ke taktik perang Rusia yang memagari agar asing tidak bisa bantu Ukraina. Bahkan 1 bulan sebelum serangan Rusia, Bosman dengan rinci menjelaskan bahwa di awalnya Rusia memastikan Eropa Barat dan NATO tidak akan bisa menjalankan counter strike dari darat ke Ukraina. Mereka NATO harus lewat Belarus termudah menyerang Rusia di Ukraina, yang dunia tahu bahwa sudah dipastikan Belarus adalah milik Rusia. Maka Belarus dibuat konflik dengan Polandia. Pasukan bayangan Rusia masuk lama ke Belarus menyiapkan sarana konflik di sana, yang akhirnya ribuan orang diusir dalam tanda petik dari Belarus ke Polandia, sehingga terjadi krisis di perbatasan Belarus dan Polandia. Alert militer di sana. Lalu pasukan darat Rusia masuk ke Belarus, mengepung sisi utara Kiev yang dari perbatasan Belarus ke Kiev hanya berjarak 150 km. Dari sisi timur Ukraina, wilayah Donbas, ada sekitar 400 km menuju Kiev. Pasukan darat terbesar Rusia disiapkan beserta pasukan udara Rusia. Pasukan laut dan darat dari sisi selatan Ukraina lewat Crimea. Kode pertama, gerakan separatis pro-Rusia menghajar Donbas. Kiev diam saja. Lalu esokan harinya pasukan Rusia dari 3 penjuru gaspol menyerang dengan satu tujuan, menaklukkan gedung pusat pemerintahan dan menggulingkan Zelensky, presiden Ukraina saat ini. Pasukan darat, ground force, dilindungi pasukan udara, drone, dan artillery roket. Strategi militer Rusia sebenarnya strategi klasik, sudah bisa dibaca, tidak ada unsur surprise. Melancarkan serangan kota satu arah, Kiev mengepung pusat pemerintahan. Sama persis ketika Rusia menyerang Wolfpack markas Hitler di tahun 45. Sama persis ketika Amerika menggulingkan Saddam Hussein. Sama persis seperti Amerika serang Libya, menjatuhkan Gaddafi. Persis sama, hanya sekarang peralatannya makin modern Rusia punya. Kita mereview sejarah perang sebentar. Perang darat atau battleground adalah ciri perang klasik. Sejak zaman awal Macedonia kira-kira mungkin 1000 tahun sebelum Masehi hingga Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Sejak Perang Dunia Kedua hingga sekarang ada wilayah perang tambahan yang wajib dikuasai, yaitu battle space, wilayah udara atau perang udara. Maka jet fighter, cargo plane, helikopter attacker, drone, rudal balistik, radar, satelit, cyber attack, dan banyak lagi adalah pelindung udara dan serangan udara. Oh ya, sebagai catatan, Rusia sudah melancarkan cyber attack ke Amerika. Dalam 2 bulan ini lebih dari 1 juta serangan dia lakukan. Oke, kita bahas pembahasan berikutnya tentang cyber attack Rusia ke Amerika sebelum Rusia serang Ukraina. Kemudian ada yang namanya perang gurun, perang hutan, perang kota, perang laut atau naval war, dan lain sebagainya. Desert Storm di Januari 1991 adalah perang gurun. Mel di Libya di tahun 40-an adalah perang gurun. Perang Iran-Irak adalah perang gurun. Perang penggulingan Saddam juga perang gurun. Dan urban war. Urban war baru dikenal dan semakin dipelajari di dunia militer dalam 40 tahun terakhir, terutama setelah Cold War usai. Perang dingin ini sesungguhnya adalah spy war. Benar deh sahabat, entah bagaimana kita ini terbiasa kalau Amerika serang Libya, Amerika serang Irak, Amerika serang Vietnam Utara, maka dunia seakan diam dan harus setuju. Namun memandang lain ketika Rusia yang saat ini sebagai pelakunya. Itulah permainan media, itulah media warfare. Sama seperti Tiongkok yang invasi pakai ekonomi, kesannya berbisnis padahal hostile takeover. Namun peran media dan peran politikus lokal yang terbeli oleh Tiongkok penting bagi Tiongkok, sehingga langkah mereka terlihat membantu sebuah negara walaupun negara yang dibantu ternyata punya hutang banyak ke Tiongkok. Wes, stop bicara utang.
kita fokus ke perang kota. Kiev dan pasukan Ukraina saat ini melakukan perang kota dengan menempatkan banyak sharpshooter atau penembak sniper di banyak lokasi. Dan perang urban war, sniper sungguh mengambil peran sangat penting. Karena itu, Rusia sebagai counter insurgency menyerang dengan roket ke gedung-gedung atau lokasi-lokasi yang diduga tempat sharpshooter bersembunyi. Sniper inilah yang membuat Kiev sejauh ini bertahan. Perang gerilya urban war ini perang yang sulit dilakukan terutama oleh pihak penyerang karena tidak terlalu tahu medan. Pihak Rusia dan Ukraina main petak umpet di antara penduduk-penduduk yang jadi korban. Kekesalan Putin dalam beberapa hari ini memuncak. Karena itu dia mengancam akan pakai nuklir dan mungkin akan dicoba kecil kalau berkepanjangan jika dalam seminggu ini ditambah seminggu lagi Kiev masih belum takluk juga. Yang jelas saat ini neraka di Kiev. Neraka di Ukraina, 44 juta penduduknya semua dalam state of emergency. Dunia tidak bisa menolong mereka. Kelaparan, penyakit, bau mayat, serta peluru plus roket berdesingan di sana-sini. Sungguh, pedihnya perang saat ini terjadi di Ukraina, namun dunia tidak bisa apa-apa. Untung Omicron tidak jalan di masa perang, sehingga tidak perlu vaksin, sertifikat, dan PCR di sana.